Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam program Jurus Kaya Orang Muslim yang menghadirkan kiat-kiat sukses umat Islam untuk meraih ketakwaan dan juga kekayaan bersama saya Mary Putrian. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian karena saya sudah ditemani oleh seorang penulis buku Jurus Kaya Orang Muslim yaitu Dr. Haji Mashari SE MM. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Dan kita akan membahas sehat. pada kesempatan kali ini yaitu tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat 189. Akan tetapi kebajikan itu ialah perbuatan orang yang bertakwa, dan masuklah ke rumah itu melalui pintunya, serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya. Nah, kalau kita kaitkan tentunya dengan hubungan bisnis bagi umat Islam, kita percaya sekali bahwa surat Al-Baqarah 189 ini pasti memiliki kaitannya ya Pak Haji ya. Betul. Mungkin Pak Haji bisa menjelaskan kaitannya dalam berbisnis dengan surat Al-Baqarah ayat 189. Baik Mbak Mary dan pemirsa sekalian, kita sekarang ini memasuki program Jurus Kaya Orang Muslim. Ya. Pada kesempatan kali ini kita bicara surat Al-Baqarah ayat 189 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas wal haji walaysal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha walakinnal birra manittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Al-Baqarah ayat 189. Ya. Jadi tatkala itu Nabi ditanya tentang bulan Syawal. Bulan Syawal itu apa sih? Gitu. Bulan Syawal itu petunjuk bagi manusia dan petunjuk untuk ibadah haji. Kok petunjuk waktu, petunjuk bisa sukses Mbak Mary? Apa alasannya? Alasannya apa pemirsa? Kenapa waktu menjadi petunjuk bisa sukses? Nah, ini konsep bisnisnya begini para hadirin. Pemirsa sekalian. Jadi kalau kita bicara kul hiya mawaqitu linnasi wal haji, itu bicara tentang waktu. Ya. Bicara tentang bagaimana hebatnya dan dahsyatnya waktu. Jadi kalau kita lengah sedikit saja dengan waktu, maka kita akan tergerus oleh waktu itu sendiri, Mbak Mary. Kita harus betul-betul memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan sehebat-hebatnya. Karena waktu itu adalah, di dalam surat Al-Asr kan dikatakan, orang yang mempermainkan waktu, orang yang menunda waktu, pasti akan rugi. Ya. Wal asr innal insana lafi khusr. Gitu. Ya. Banyak orang yang demi masa, sesungguhnya orang-orang innal insana, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Siapa yang beruntung? Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Itu orang-orang yang beriman dan selalu berbuat baik. Selalu maksudnya apa? Orang yang selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu. Jadi kalau kita, contohnya kita datang ke kantor sini, bagaimana cara bisa tepat waktunya? Nah, orang yang bisa dengan tepat waktu itulah orang yang bisa sukses. Ya. Langkah pertama untuk menjadi orang yang sukses harus betul-betul memanfaatkan waktu, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan memanfaatkan waktu semaunya. Iya. Kita janji sama orang jam 9. Datang jam 9. Harus sebelum jam 9. 9 sudah ada. Sudah ada di tempat. Jam bila perlu ada jeda waktu jauh lebih baik. Iya, gitu. benar sekali. Memang ada istilah yang mengatakan. Yang pertama ya. Iya, yang pertama adalah kaitannya surat Al-Baqarah 189 dengan kegiatan bisnis. Tentunya kita sebagai orang Muslim untuk bisa menggunakan waktu sebaik mungkin, ya, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Baik pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi tentunya hanya di Jurus Kaya Orang Muslim. Berwisata dengan konsep Islami, nikmatilah wisata Muslim bersama Harfatur, mengunjungi lokasi-lokasi Muslim mancanegara seperti Beijing, Shanghai, Thailand, dan Kuala Lumpur. Tur wisata Muslim Nusantara
seperti ziarah Wali Songo dan mengunjungi objek wisata sejarah Islam Nusantara. Dapatkan harga menarik dan pelayanan terbaik di Harfatur. Harfatur and Travel, the best choice for Muslim tour. Wisma Aam Tebet, penginapan bernuansa Islami, nyaman, asri, dan aman. Dikelola secara profesional. Sewa harian, mingguan, atau bulanan. Letak strategis dan terjangkau. Wisma Aam Tebet, penginapan bernuansa Islami. Dapatkan jurus-jurus menjadi pengusaha dan pebisnis Muslim yang kaya sekaligus berjiwa Islami dengan membaca buku Jurus Kaya Orang Muslim yang ditulis oleh Dr. Haji Masyhari SEMM. Ikuti jejaknya sebagai pebisnis, pendidik, dan motivator yang sukses melalui jurus-jurus kaya orang Muslim yang merupakan buah pemikiran dan pengalamannya. Dapatkan di toko-toko buku terdekat atau pesan di Harfa Media. Keharmonisan hidup suami istri tidak selamanya bisa terjalin dengan baik manakala stamina pria terganggu. Disharmoni pun mengancam. Sebelum semuanya terlambat, konsumsilah kapsul sehat pria Sue. Mengandung bahan-bahan herbal terpilih yang berkhasiat menjaga dan menambah stamina pria. Minum Sue 2 kapsul sebelum dibutuhkan dan wujudkanlah keharmonisan hidup bersama pasangan Anda. Sue, sahabat pria pemulih stamina. Baik pemirsa, kembali lagi di Jurus Kaya Orang Muslim dan tentunya masih ditemani oleh seorang penulis buku Jurus Kaya Orang Muslim yaitu Dr. Haji Masyhari SEMM. Kita masih membahas tentang Quran Surat Al-Baqarah 189 yang tentunya memiliki kaitan dengan dunia bisnis bagi umat Muslim. Kalau yang tadi pertama adalah tentang masalah waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu, kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Maka dari itu ada istilahnya waktu adalah uang, ya Pak ya. Mungkin langkah berikutnya Pak, silakan. Langkah berikutnya, Mbak Mary, pemirsa sekalian, ini tidak kalah pentingnya dan harus disaksikan. Kalau tidak disaksikan pasti rugi. Yang kedua adalah walaisal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha. Walaisal birru, dan tidak ada suatu kebaikan bi an ta'tul buyuta, bi an ta'tu, dengan mendatangi atau dengan memasuki oleh kalian semua al buyuta, akan rumah-rumah. Min duhuriha, dari punggung-punggung rumah, atau artinya dari belakang. Dari belakang. Nah, begini Mbak Eri. Maksudnya begini. Yang kedua ini, ya, kita dianjurkan tidak boleh memasuki rumah dari belakang. Dari pintu belakang. Dari gitu pintu ya? belakang. Kan ngawur tuh namanya. Iya. Ya. Jadi kita ini dianjurkan kalau ingin jadi umat yang sukses, konsep bisnisnya begini. Jadi pintu belakang itu kan identik dengan sebuah kejelekan. Bermain curang gitu ya Pak? Bermain curang. Jadi kalau istilah konsep bisnisnya, kita tidak boleh bermain curang dalam berbisnis. Bermain pintu belakang. Iya. Bermain artinya duhuriha itu punggung. Punggung kan belakang. Makanya di pintu belakang. Jadi kita tidak boleh, kalau ingin menjadi umat muslim yang sukses, langkah yang kedua, jangan sekali-kali bermain curang terhadap kompetitor maupun terhadap konsumen. Apalagi konsumen ya, itu lebih parah lagi. Kalau kita bermain curang terhadap konsumen, maka konsumen pasti akan meninggalkan kita. Maka langkah yang kedua, harus kita menjalankan kegiatan tersebut, tidak boleh bermain curang. Dan ini bisa dibaca di buku saya, Jurus Kaya Orang Muslim. Iya, buku terbaru di halaman ya, 141, baris yang kelima. Baris yang kelima. Jadi di situ, di dalam itu dikatakan kita harus fair. Bisnis harus fair. Harus siap berkompetitor. Harus siap bersaing. Tidak boleh bermain belakang. Ya, kalau orang yang bermain belakang, Mbak Mary, itu pemirsa sekalian, kita lihat orang-orang selama ini beberapa kasus banyak terjadi kan. Itu karena orang bermain belakang. Bermain curang ya Bermain curang, bermain di belakang dengan
penguasa-penguasa yang lain. Akhirnya terjadi apa? Ya berbagai macam lah kejadian-kejadian kasus yang tidak menyenangkan dalam dirinya. Bisnisnya tidak berjalan panjang gitu ya Pak? Bisnisnya pun juga akan tidak berjalan panjang. Dan yang berikutnya, ya, walakinnal birra manittaqwa. Dan akan tetapi kebaikan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang selalu berbuat baik. Itu Mbak Mary, ya. Jadi kita jangan sekali-kali berbuat curang dan sekali main belakang, tapi bermainlah dengan konsekuen. Dan yang kedua, yang berikutnya adalah walakinnal birra, dan akan tapi kebaikan itu manittaqwa, bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Orang yang menjalankan dengan kegiatan bisnis dengan sebenar-benarnya. Ya, menjalankan bisnis dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Jadi itu memang sudah yang kedua ya. Sudah ada kaitan yang sangat jelas sekali pastinya dengan surat Al-Baqarah 189 dengan kegiatan berbisnis ya Pak. Yang pertama itu kita jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Yang kedua tentunya kita tidak boleh bermain curang gitu. Itu yang paling terpenting untuk bisa mensukseskan bisnis kita. Baik pemirsa, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi karena masih ada langkah berikutnya di Jurus Kaya Orang Muslim. Berwisata dengan konsep Islami, nikmatilah wisata Muslim bersama Harfatur. Mengunjungi lokasi-lokasi Muslim mancanegara seperti Beijing, Shanghai, Thailand, dan Kuala Lumpur. Tur wisata Muslim Nusantara seperti ziarah Wali Songo dan mengunjungi objek wisata sejarah Islam Nusantara. Dapatkan harga menarik dan pelayanan terbaik di Harfatur. Harfatur and Travel, the best choice for Muslim tour. Wisma Aam Tebet, penginapan bernuansa Islami, nyaman, asri, dan aman. Dikelola secara profesional. Sewa harian, mingguan, atau bulanan. Letak strategis dan terjangkau. Wisma Aam Tebet, penginapan bernuansa Islami. Dapatkan jurus-jurus menjadi pengusaha dan pebisnis Muslim yang kaya sekaligus berjiwa Islami dengan membaca buku Jurus Kaya Orang Muslim yang ditulis oleh Dr. Haji Masyhari SEMM. Ikuti jejaknya sebagai pebisnis, pendidik, dan motivator yang sukses melalui jurus-jurus kaya orang Muslim yang merupakan buah pemikiran dan pengalamannya. Dapatkan di toko-toko buku terdekat atau pesan di Harfa Media. Keharmonisan hidup suami istri tidak selamanya bisa terjalin dengan baik, manakala stamina pria terganggu. Disharmoni pun mengancam. Sebelum semuanya terlambat, konsumsilah kapsul sehat pria Sue. Mengandung bahan-bahan herbal terpilih yang berkhasiat menjaga dan menambah stamina pria. Minum Sue 2 kapsul sebelum dibutuhkan dan wujudkanlah keharmonisan hidup bersama pasangan Anda. Sue, sahabat pria pemulih stamina. Tentunya bagi umat muslim untuk menjalankan bisnis, untuk mencapai sebuah kesuksesan sangatlah penting untuk kita bisa mengetahui langkah-langkah yang terbaik apa. Dan di Al-Quran sudah banyak sekali tertuliskan surat-surat yang bisa dikaitkan dalam dunia bisnis yang sedang kita jalani. Seperti surat Al-Baqarah 189 ini. Tadi sudah ada 2 langkah yang tentunya yang bisa dikatakan ini bisa menjadi langkah kunci ya Pak ya, buat bagi umat muslim yang ingin menjalankan agar bisnisnya sukses. Nah langkah berikutnya apa lagi Pak? Mbak Mary dan pemirsa sekalian, yang ketiga ini juga sangat penting, ya, dan sangat perlu disaksikan bersama-sama. Ya. Yang ketiga dalam surat Al-Baqarah ayat 189, untuk menjadi pengusaha Muslim yang sukses, waktul buyuta, waktu dan datangilah oleh kalian semua, atau masuklah oleh kalian semua, ya. Min abwabiha, yaitu dari pintu-pintunya rumah. Dari pintu-pintu rumah. Gitu ya. Jadi maksudnya apa Mbak Mary ini? Ya? Ini kaitan dengan bisnisnya. Iya.
Kalau yang pertama tadi kan min zuhuriha, dari belakang pintu rumah. Nah, sekarang yang ketiga kita dianjurkan dan bahkan diwajibkan. Karena ini fi'il amar. Waktu fi'il amar. Oke. Dan datangilah oleh kalian semua, masuklah oleh kalian semua. Ya. Min abwabia, yaitu dari pintu-pintu depan rumah. Kalau pintu-pintu depan rumah tuh diwajibkan gitu Pak ya untuk kita masuki. Gitu. Jadi artinya apa Pak Mary? Kok masuk pintu depan rumah bisa sukses? Nah, kan ini jadi masalahnya ini kan. Kalau tadi kita tidak boleh berbuat curang, sekarang kita dianjurkan bahkan diwajibkan kita harus melalui jalur-jalur yang benar. Jalur-jalur yang konsekuen, jalur-jalur yang konsisten, sesuai dengan kondisi sesuai dengan aturan-aturan bisnis yang ada. Ya, kalau pintu depan kan terlihat masuknya, gitu Pak ya. Kalau pintu belakang kan tidak terlihat. Jadi pemirsa nanti bisa baca di rumah buku saya itu di halaman 147 baris 12 tentang mengenai bagaimana kita harus berbuat yang baik. Iya. Kita harus membuat produk juga perbuat yang baik. Kita harus promosi juga harus promosi yang baik. Di sini ada. Iya. Jadi sementara ini Mbak Mary ya, kita sering saksikan banyak orang promosi yang suka menjatuhkan orang lain. Itu termasuk bagian dari nggak fair. Nggak fair, benar. Jadi kan ada promosi. Kamu ngapain dibangun sama anak kecil? Iya. Buat apa kamu dibangun anak kecil? Anak kecil aja kamu percaya. Itu termasuk bagian dari promosi yang tidak fair. Mestinya kalau kita mau bisnis, lakukanlah bisnis promosi yang fair. Hal-hal semacam itulah yang seharusnya dihindari dalam bisnis muslim. Jadi sebagai seorang bisnis muslim harus dihindari sesuatu, harus melakukan harus melalui jalan pintu depan. Harus fair. Harus jujur, harus benar-benar konsekuen. Ya, tidak boleh melalui pintu belakang. Tidak boleh saling menjatuhkan. Kalau itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya, kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, Allah punya jalan sendiri untuk dengan kesuksesan kepada kita. Iya. Nggak mesti harus menjatuhkan orang lain, nggak mesti harus memojokkan orang lain, nggak mesti harus bilang, wah itu orang lain produknya jelek, nggak perlu. Kita angkat produk kita sendiri dengan gaya-gaya kita tersendiri, dengan strategi-strategi kita yang jauh lebih baik dengan orang lain, itu akan jauh lebih baik. Makanya saya sarankan termasuk TV ini, channel ini, mestinya juga harus membuat sebuah kreasi-kreasi jauh lebih baik dengan yang lain-lainnya. Kita program nggak perlu begini terus, mungkin bisa dirubah dengan yang lain. Ya sementara duduk, besok kita di lapangan, besok kita di mana lagi, itu jauh lebih hebat dan jauh lebih dahsyat. Kita memang harus memiliki tingkat kreativitas yang tinggi ya Pak dalam dunia berbisnis ini. Dan tentunya surat Al-Baqarah sudah menjelaskannya gitu langkah-langkahnya Pak. Itu yang ketiga Mbak Mary ya. Satu udah selesai, kedua udah selesai, ketiga udah selesai. Dan untuk yang keempatnya nanti kita sambung pada segmen berikutnya. Baik, dan juga akan dilanjutkan tentunya dengan kesimpulan dari surat Al-Baqarah 189 setelah segmen ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Jurus Kaya Orang Muslim. Berwisata dengan konsep Islami? Nikmatilah wisata muslim bersama Harfatur, mengunjungi lokasi-lokasi muslim mancanegara seperti Beijing, Shanghai, Thailand, dan Kuala Lumpur. Tur wisata muslim Nusantara seperti ziarah Wali Songo dan mengunjungi objek wisata sejarah Islam Nusantara. Dapatkan harga menarik dan pelayanan terbaik di Harfatur. Harfatur and Travel, the best choice for Muslim tour. Wisma Aam Tebet, penginapan bernuansa Islami, nyaman, asri, dan aman. Dikelola secara profesional. Sewa harian, mingguan, atau bulanan. Letak strategis dan terjangkau. Wisma Aam Tebet, penginapan bernuansa Islami. Dapatkan jurus-jurus menjadi pengusaha dan pebisnis muslim yang kaya sekaligus berjiwa Islami dengan membaca buku Jurus Kaya Orang Muslim yang ditulis oleh Dr. Haji Masyhari SEMM. Ikuti jejaknya sebagai pebisnis, pendidik, dan motivator yang sukses melalui jurus-jurus kaya orang muslim yang merupakan buah pemikiran dan pengalamannya.
Dapatkan di toko-toko buku terdekat atau pesan di Harfa Media. Keharmonisan hidup suami istri tidak selamanya bisa terjalin dengan baik, manakala stamina pria terganggu. Disharmoni pun mengancam. Sebelum semuanya terlambat, konsumsilah kapsul sehat pria Sue. Mengandung bahan-bahan herbal terpilih yang berkhasiat menjaga dan menambah stamina pria. Minum Sue 2 kapsul sebelum dibutuhkan dan wujudkanlah keharmonisan hidup bersama pasangan Anda. Sue, sahabat pria pemulih stamina. Baik pemirsa, terima kasih tentunya Anda masih bersama kami di Jurus Kaya Orang Muslim. Dan kita sudah berada di segmen terakhir, tadi sudah 3 langkah yang Pak Haji jelaskan dengan kaitannya Quran Surat Al-Baqarah 189 dengan kegiatan berbisnis bagi umat Muslim. Yang pertama adalah masalah ketepatan waktu ya Pak ya, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Dan tentu yang kedua adalah bahwa dalam berbisnis umat Muslim tidak boleh melakukan tindakan-tindakan curang seperti bermain belakang. Tadi ayat juga mengatakan lewat pintu belakang tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga, ini malah balikannya Pak ya, bahwa memang sebagai pebisnis umat Muslim kita diharuskan dan bahkan diwajibkan untuk berbisnis melalui pintu depan gitu. Jadi dengan sportif, tidak boleh saling menjatuhkan. Langkah selanjutnya Pak Haji? Ya, langkah selanjutnya Pak Mary, pemirsa sekalian, saatnya saya harus berdiri. Silakan Pak Haji. Pemirsa sekalian, ini saat yang kita tunggu-tunggu. Sebagai kesimpulan, Mbak Mary. Iya, Pak. Ya. Pemirsa sekalian, ini kesimpulan yang harus kita tarik bersama dan harus mampu kita praktekkan. Karena kita hanya sekedar menyimak, tanpa kita praktekkan, tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Yang pertama, untuk menjadi pengusaha Muslim yang sukses, yang pertama, hiya mawaqitul linnasi wal haji. Itu adalah waktu-waktu untuk manusia dan untuk ibadah haji, Mbak Mary. Iya. Nah, ini konsep bisnisnya adalah untuk menjadi pengusaha Muslim yang sukses. Langkah yang pertama harus betul-betul pandai memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menggunakan waktu semaunya dan apalagi kita terlena dengan waktu. Jadi artinya kita harus betul-betul memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan sehebat-hebatnya. Karena tanpa dengan menggunakan waktu yang sebaik-baiknya, maka kita pasti akan tergerus oleh zaman, akan terlindas oleh masa. Akhirnya kita sampai tua tidak mendapatkan apa-apa. Iya. Ya, Mary, ya. Benar, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, laisal birru bi anta'tul buyuta min duhuriha walakinnal birra manittaqo. Yang kedua, ini berkaitan dengan pintu belakang. Jadi, langkah yang kedua untuk menjadi pengusaha Muslim yang sukses adalah harus menjadi tidak boleh melalui jalan atau masuk melalui pintu belakang. Atau kita tidak dibolehkan berbuat curang, berbuat bohong, berbuat tidak fair. Langkah yang kedua, kita harus betul-betul menjadi pengusaha Muslim yang fair, yang tidak curang. Iya. Yang harus nggak boleh melalui pintu belakang. Jadi kalau kita melalui pintu belakang, pasti Allah yang berjanji, bukan saya. Iya. Kalau kita suka melalui pintu belakang, dampaknya pasti akan rugi dan akan terjadi terhadap diri kita dan anak serta istri kita. Iya. Itu udah pasti. Dan yang ketiga, waktul buyuta min abwabiha. Waktu dan masuklah oleh kalian semua. Al buyuta akan rumah-rumah kalian. Min abwabiha, dari pintu-pintu rumah. Pintu rumah ada di mana, Mbak Mary? Di depan, Pak Haji. Di depan. Jadi kita, ini sifatnya fil amar. Fil amar adalah hukumnya wajib. Kita harus melalui pintu depan. Maka untuk menjadi umat Muslim yang sukses, langkah yang ketiga, kita harus melalui pintu depan
atau kita harus menjadi orang yang sportif, Mbak Mary? Iya, Pak. Nah, ya, harus menjadi orang yang betul-betul gentleman, berani menghadapi pesaing, berani menghadapi kompetitor. Jangan kita diam-diam melalui pintu belakang, nggak boleh. Iya. Kalau pintu belakang pasti hancur. Coba aja perhatikan orang-orang yang suka melalui pintu belakang, semuanya mereka pada hancur. Di masa tuanya, kalau di masa muda masih hancur nggak apa-apa, masih perbaiki. Kalau masa tua kan tinggal menikmati hidup, ya Allah. Malah menikmatinya bukan di rumah yang indah, malah sakit-sakitan ya, Pak. Malah di tempat sesuatu yang menyakitkan. Kan nggak nyaman gitu. Iya, Pak. Ya, kalau masih muda masih mendingan ya. Tapi tetap nggak boleh Tidak juga, boleh. walaupun masih Benar, muda, Pak. ya. Dan kalau tiga-tiganya ini kita dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, apa janji Allah, Mary? Wattaqullaha. Nah, ini dianjurkan untuk bertakwa. Iya. Wattaqullaha, dan bertakwalah oleh kalian semua. Allah kepada Allah. Artinya kita harus benar-benar takut. Ya, jangan sampai kita nggak ada sama sekali takutnya. Ya. Ya. Nah, kalau sudah ketiganya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, la'allakum tuflihun. Nah, ini Mbak Mary. Ini poinnya. Iya. Pasti kalian akan sukses, pasti akan berhasil, dan pasti akan beruntung. Begitu, Mbak Mary. Iya. Bisa sekalian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah bisa sukses. Baik, tentunya itulah 3 langkah yang yang berkaitan gitu Pak Haji dengan surat Al-Baqarah dengan kegiatan bisnis bagi umat muslim. Tadi Pak Haji sudah menginformasikannya kepada kita semua. Sekarang tinggal kita yang akan menjalankannya dan wajib untuk dijalankan agar kita bisa mencapai sebuah kesuksesan bagi umat muslim dalam berbisnis. Tidak terasa 30 menit sudah, pastinya kebersamaan kita, semoga apa yang sudah diinformasikan oleh Pak Haji ini bisa membuat inspirasi kita dalam berbisnis tambah semakin meningkat ya Pak Haji ya. Pak Haji terima kasih. Ya, sama-sama. Dan pastinya pemirsa terima kasih atas kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berwisata dengan konsep Islami, nikmatilah wisata muslim bersama Harfatur, mengunjungi lokasi-lokasi muslim mancanegara seperti Beijing, Shanghai, Thailand, dan Kuala Lumpur. Tur wisata muslim Nusantara seperti ziarah Wali Songo dan mengunjungi objek wisata sejarah Islam Nusantara. Dapatkan harga menarik dan pelayanan terbaik di Harfatur. Harfatur and Travel, the best choice for Muslim tour. Wisma Aam Tebet, penginapan bernuansa Islami, nyaman, asri, dan aman. Dikelola secara profesional. Sewa harian, mingguan, atau bulanan. Letak strategis dan terjangkau. Wisma Aam Tebet, penginapan bernuansa Islami. Dapatkan jurus-jurus menjadi pengusaha dan pebisnis muslim yang kaya sekaligus berjiwa Islami dengan membaca buku Jurus Kaya Orang Muslim yang ditulis oleh Dr. Haji Masyhari SEMM. Ikuti jejaknya sebagai pebisnis, pendidik dan motivator yang sukses melalui jurus-jurus kaya orang muslim yang merupakan buah pemikiran dan pengalamannya. Dapatkan di toko-toko buku terdekat atau pesan di Harfa Media. Keharmonisan hidup suami istri tidak selamanya bisa terjalin dengan baik, manakala stamina pria terganggu. Disharmoni pun mengancam. Sebelum semuanya terlambat, konsumsilah kapsul sehat pria Sue. Mengandung bahan-bahan herbal terpilih yang berkhasiat menjaga dan menambah stamina pria. Minum Sue 2 kapsul sebelum dibutuhkan dan wujudkanlah keharmonisan hidup bersama pasangan Anda. Sue, sahabat pria pemulih stamina.